warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas pendidikan agama Islam 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Miftahul Hidayah, teman saya, Lulu Khairunisa, dan Luki Purnama Sultan. Langsung saja, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya adalah Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar, serta dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan. Dan yang terakhir, yaitu nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, jalan tengah Pancasila. Pancasila dianggap sebagai ideologi jalan tengah karena berusaha menyatukan paham kiri seperti sosialisme dengan paham kanan seperti kapitalisme. Jika ideologi besar di dunia ini dikelompokkan dalam dua kutub, yaitu demokrasi liberal dan yang berbasis pada sosialis komunis, maka Pancasila adalah titik temu di antara kedua ideologi besar tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, ciri khas ideologi liberalisme yaitu penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, sedangkan komunisme, ateisme, otoriter, ingkar HAM. Lalu sosialisme, ciri khasnya kebersamaan, akomodasi, jalan tengah, sedangkan Pancasila bebas memilih agama. Ini artinya Pancasila yaitu jalan tengah di antara semua ideologi yang berlawan. Saya, Lulu Khairunisa, akan menjelaskan ideologi Pancasila dalam kajian historis. Dasar-dasar negara adalah alas atau pijakan yang mampu memberi kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia juga dibangun berdasarkan landasan dan pijakan yaitu nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada dalam adat istiadat, budaya, agama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu. Walaupun dalam praktikum pemujaan yang sangat beraneka ragam, akan tetapi adanya Tuhan sudah diakui sejak zaman dahulu. Gambar di samping adalah tradisi sekaten, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan selama 7 hari lamanya. 1. Orde Lama dan gagasan Nasakon. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan ilmu pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan MPRS, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada tahun 1956, Soekarno mengkritik demokrasi parlementer dan mengajukan demokrasi terpimpin sebagai motonya. 2. Orde Baru dan ideologi tunggal dalam tafsir P4. Di era Orde Baru, stabilitas dan pembangunan tidak lepas dengan yang namanya Pancasila. Karena pada masa ini Pancasila sangat diagung-agungkan. Pada tahun 1978, pemerintah sangat gencar melaksanakan penataan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan atau yang disebut P4. Melalui sosialisasi dan ideologi semacam ini, masyarakat dibimbing untuk menganut asas tunggal Orde Baru, yakni Pancasila.
3. Era reformasi. Pada masa era reformasi, Pancasila tidak lagi populer seperti masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan tidak peduli dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Lucky Purnama Sultan. Saya akan melanjutkan materi tentang ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, warga negara jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam. Nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini diartikan bahwa manusia memiliki derajat yang sama, tidak ada kasta tinggi maupun rendah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengartikan bahwa kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian nasionalisme yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air ini, serta bangga pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama dan negara. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan selalu bersikap adil tanpa membedakan status dan jabatan. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati orang lain. Adapun fungsi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar Pancasila. Kedua, pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah ideologi negara. Kesimpulan dari materi kami adalah, yang pertama, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, budaya, dan agama yang sudah berkembang dari zaman dahulu. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa negara Indonesia juga memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber cita-cita moral bangsa dan menjadi sumber bentuk budaya Indonesia. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.